Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya setelah beberapa hari anak-anak libur? Sekarang kita akan memulai kembali pembelajaran di semester 2 ini. Ya, semester 2 ini kita akan masuk di KD 3.4, yaitu mengaplikasikan keyakinannya bahwa Allah memelihara manusia. Kita akan belajar tentang materi pembelajaran 6, yaitu mengapa manusia bergantung kepada Allah. Keadaan manusia yang terbatas, manusia membutuhkan pertolongan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atas masalah-masalah yang dihadapinya, manusia tidak mampu mengatasinya sendiri. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Ia menciptakan dunia seisinya dan dipeliharanya seluruh ciptaan Tuhan, sehingga bisa diwujudkan untuk mencukupi kebutuhan manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang sangat dikasihinya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia berada di dalam masalah, hewan peliharaan sebagai usahanya banyak yang mati, tetangga suka bikin masalah dan mengganggu, biaya sekolah tidak tersedia dengan cukup, atau masalah-masalah besar seperti tertimpa bencana, maka ia perlu pertolongan Tuhan untuk melepaskannya. Ada beberapa alasan yang membuat manusia harus bergantung kepada Tuhan, yaitu yang pertama bahwa Allah telah menciptakan kita dengan memberi nafas kehidupan. Hidup mati kita ditentukan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa. Hanya Yesus Kristus yang berkorban untuk menebus dosa manusia. Kemudian yang ketiga, satu-satunya sumber pertolongan jika kita menghadapi kesulitan hanya Tuhan yang setia menolong umat-Nya. Kemudian alasan yang keempat adalah hanya Tuhan yang bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Alasan yang kelima adalah bahwa hanya Allah yang dapat melindungi, memimpin, menghibur, menguatkan, menyembuhkan, menjaga, merawat, dan sebagainya. Ayub adalah contoh orang yang hidupnya bergantung kepada Allah. Di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-1 dan yang kedua, di sana dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Selain berkat keluarga yang mengasihi Tuhan, Ayub juga diberkati oleh Tuhan dengan ternak-ternak yang begitu banyak. Ayub taat dan setia kepada Allah. Ia orang yang berbudi luhur dan sangat kaya, bahkan paling kaya dan terkemuka di negerinya. Ayub diberkati Tuhan dengan kambing domba ada 7.000 ekor, untanya ada 3.000 ekor, lembunya ada 1.000 ekor, keledai betinanya ada 500 ekor, pembantunya laki-laki dan perempuan beratus-ratus jumlahnya. Ya, Ayub selalu berdoa untuk keluarganya. Sekalipun Ayub kaya, tapi ia tidak sombong. Ia sangat baik, murah hati, dan suka menolong orang miskin yang datang kepadanya. Ayub sungguh orang yang saleh dan jujur. Ayub selalu menjauhi perbuatan yang jahat, bahkan rajin berdoa, memohon ampun kepada Tuhan jika anak-anaknya melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Ayub sangat berbahagia dan ia sadar bahwa seluruh kekayaannya berasal dari Tuhan. Ia merasa aman bergantung pada Allah dan Allah selalu menjaganya.
Namun anak-anak, ternyata iblis tidak suka akan kesetiaan Ayub. Maka iblis meminta izin untuk mencobai iman dan kesetiaan Ayub. Iblis diizinkan oleh Tuhan untuk mengambil semua harta Ayub. Ujian kesetiaan Ayub. Ya, ada beberapa hal tentang ujian kesetiaan Ayub. Yang pertama, semua anaknya mati tertimpa bangunan ketika angin ribut datang. Waktu itu mereka sedang mengadakan pesta di rumah anak-anaknya yang paling tua. Kemudian yang kedua, lembu sapi, keledai betina dirampas orang-orang Seba. Lalu penjaganya dibunuh. Kambing, domba, dan penjaganya disambar api dari langit dan habis. Orang Kasdim merampas untanya. Ayub sedih tapi tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Yang ketiga, iblis menimpakan sakit barah yang sangat busuk di seluruh tubuh Ayub. Untuk menggaruknya, Ayub memakai pecahan beling. Ayub sangat sedih. Bahkan istrinya yang sangat dicintainya sampai membujuk dia untuk meninggalkan Tuhan. Ayub atas penderitaannya, dia duduk di atas abu tanda penyesalan akan kesedihannya. Kemudian sahabat-sahabat Ayub juga meninggalkan Ayub satu demi satu. Mereka mengatakan bahwa Ayub dihukum karena dosa-dosanya. Sahabat-sahabat Ayub yang meninggalkan Ayub, mereka adalah Elifas, Bildad, dan Zofar. Hanya Elihu yang masih setia datang kepada Ayub untuk menghibur dan menemaninya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub tetap percaya kepada Allah dan tetap percaya akan kesetiaan Tuhan kepada Ayub. Ayub hanya berserah dan bergantung kepada Allah sambil menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat belajar dari kisah Ayub ini. Sekalipun Ayub hidupnya sangat menderita, tetapi dia tetap bergantung kepada Allah yang mengasihinya, Allah yang menciptakannya. Biarlah pembelajaran pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.